Tahu ya kunyit putih? Apa sih yang terjadi jika mengkonsumsi kunyit putih? Dan katanya ini bisa bantu sembuhkan asam lambung. Bener nggak sih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyawa yang terkandung di dalam kunyit putih ini bisa membantu mengatasi asam lambung dan membuat perut itu rasanya lebih nyaman. Kunyit putih ini sering digunakan untuk membantu menurunkan demam, ya, kemudian mengatasi diare, menurunkan kadar kolesterol, ya, trigliserida, serta meningkatkan kesuburan. Nah, jadi banyak sekali teman-teman manfaat dari kunyit putih. Dan biasanya juga digunakan untuk bantu sembuhkan asam lambung, ya. Jadi asam lambung ini dikenal dengan penyakit GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Nah, penyakit ini terjadi ketika cairan asam dari lambung itu naik sampai ke kerongkongan dan bisa menyebabkan iritasi, ya, iritasi di kerongkongan dan juga sepanjang jalur yang dia lewati. Nah, kondisi ini membuat dada teman-teman, ya, bisa terasa panas, terasa seperti terbakar, bahkan bisa terasa nyeri, ya. Begitu juga dengan kerongkongan teman-teman, tenggorokan juga bisa terasa perih, bahkan bisa mulutnya seperti berlendir tenggorokannya, ya, bahkan bisa batuk-batuk. Nah, untuk mengatasinya, sebagian orang menggunakan kunyit putih ini sebagai pengobatan bahan alami ataupun pengobatan alami. Kunyit putih teman-teman ini kaya akan kurkumin dan juga terpenoid. Nah, jadi teman-teman ini berperan sebagai antioksidan serta juga antiinflamasi. Serta yang gak kalah penting teman-teman, kunyit putih juga bisa membantu menetralkan asam lambung dan mengurangi serta mencegah peradangan di kerongkongan karena asam lambung tadi. Jadi kalau teman-teman punya masalah asam lambung, ya, jadi bisa meringankan gejala asam lambungnya. Nah, kurkumin ini kerjanya mirip kayak obat asam lambung. Jadi dia bisa juga teman-teman untuk mengurangi masalah di lambung teman-teman. Nah, untuk cara pakainya gimana? Nah, mungkin kan nggak tahu ya cara pakainya gimana, teman-teman masih bingung. Teman-teman, ya, tanaman herbal ini bisa teman-teman gunakan itu untuk bumbu masakan misalkan. Nah, kemudian bisa juga menyeduhnya, misalkan teman-teman menumbuk kunyit ini kemudian dijadikan minuman, ya, disaring dijadikan minuman itu juga bisa, atau bubuk kunyit putih, ya, itu digunakan sebagai teh itu juga bisa. Yang perlu diketahui adalah ketika menggunakan kunyit putih sebagai obat untuk asam lambung, ya, teman-teman harus juga mengimbanginya dengan apa? Menghindari makanan dan juga minuman pantangan untuk asam lambung. Ya, jadi makanan-makanan berminyak, makanan-makanan yang terlalu manis, makanan yang berlemak, ya, makanan yang pedas-pedas, yang berminyak-minyak tadi, gulai, kemudian sejenisnya, ya, itu harus dihindari. Kalau seandainya teman-teman masih mengkonsumsi makanan tersebut, ya, nggak ada harapan, ya, teman-teman bakal sakit lagi. Begitu juga walaupun minum obat, kalau pantangannya nggak dihindari, ya, tetap bakal sakit lagi. Jadi teman-teman, ya, ubah pola makannya kalau mau sembuh. Nah, kemudian begitu juga minumannya, minuman berkafein, kopi, teh, ya, itu ya harus dibatasi, jangan berlebihan. Minuman bersoda begitu juga, minuman yang manis-manis, serta jangan merokok teman-teman. Nah, jadi banyak orang yang mengeluh asam lambung tapi masih merokok, masih makannya sembarangan, ya, jangan. Nah, kemudian kalau makan juga harus teman-teman makannya harus diimbangi dengan apa? Porsinya disesuaikan. Jangan makan porsinya terlalu banyak, ya. Porsinya terlalu banyak, kemudian juga begitu teman-teman makannya cepat-cepat, buru-buru, ya. Jadi harus dikunyah sampai hancur, jadi sampai lunak supaya mudah dicerna, supaya mudah diolah di lambung teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ya, habis makan biasanya orang langsung berbaring. Ini jangan. Jadi jangan berbaring teman-teman habis makan, itu duduk dulu, ya. Nanti 2-4 jam lah, 4 jam baru boleh baring. Jadi supaya apa? Supaya asam lambungnya nggak naik. Katup sphincter esophagus seperti gambar di samping ini teman-teman, itu nggak kebuka. Kalau baring nanti kebuka, naik asam lambungnya. Jangan stres juga, ya, jangan begadang, karena asam lambung kalau sedang banyak pikiran, sedang cemas, biasanya, ya, produksinya meningkat. Tidak semua orang teman-teman cocok mengkonsumsi kunyit putih, ada yang mendapatkan manfaatnya, ada yang, ya, sepertinya biasa saja, ya, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, kalau punya penyakit kronis, misalkan diabetes, ya, misalkan darah tinggi, atau misalkan riwayat sakit jantung, ya, penyakit-penyakit kronis lah gitu, ya,
ataupun ada minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya, supaya apa? Supaya dapat pertolongan ataupun pengobatan yang tepat. Ingat teman-teman, asam lambung sangat berpengaruh dengan pola makan, gaya hidup, kebiasaan sehari-hari. Ya, obat ataupun bahan alami itu hanya membantu, tetapi yang terpenting adalah gaya hidup, pola makan, dan juga kebiasaan harus diubah ya, disesuaikan supaya penyakitnya nggak kambuh-kambuhan ya, baik itu asam lambung ya, darah tinggi, diabetes, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Kemudian teman-teman ya, manfaat kunyit putih selain untuk asam lambung itu juga bermanfaat sebagai antimikroba dan juga anti jamur ya. Jadi ini bisa melawan beberapa jenis bakteri yang menyebabkan masalah pencernaan, misalkan diare ataupun keracunan makanan. Selain untuk lambung, ada beberapa manfaat kunyit putih untuk kesehatan. Yang pertama, antimikroba. Nah teman-teman ya, kunyit putih ini bermanfaat melawan beberapa jenis bakteri. Jadi bakteri yang bisa menyebabkan penyakit ya, penyakit gangguan pencernaan, misalkan diare dan juga keracunan makanan. Nah yang kedua, sebagai anti jamur. Nah jadi bisa melawan infeksi jamur ya, jamur misalkan Candida dan juga Aspergillus. Nah yang ketiga, ini sebagai obat alergi alami. Nah kunyit putih ini mengandung senyawa yang bisa bermanfaat sebagai anti alergi. Nah jadi dia menghambat aktivitas protein penyebab peradangan dan mencegah pelepasan histamin yang memicu reaksi alergi. Nah yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Nah teman-teman, jadi kunyit putih ini juga bagus untuk pencernaan ya. Jadi misalkan teman-teman mengatasi masalah kejang otot ya di pencernaan, kolik ya, penurunan nafsu makan, cacingan, perut kembung ya, susah buang air besar, kemudian mulutnya kira-kira rasa pahit-pahit ya. Nah ini bisa teman-teman atasi dengan kunyit putih. Nah kemudian begitu juga misalkan ada masalah peradangan ya, peradangan di usus. Nah ini juga bisa. Yang kelima, anti nyeri. Nah jadi teman-teman ya, kunyit putih ini juga memiliki sifat anti nyeri ataupun analgesik ya. Jadi dia teman-teman membantu menghilangkan rasa sakit. Misalkan teman-teman ada nyeri sendi ya, nah, akibat peradangan, itu bisa dibantu atasi dengan kunyit putih. Yang keenam, menjaga kesehatan paru. Nah jadi teman-teman ya, misalkan pemilik penyakit asma, ini bisa membantu meredakan peradangan ya, peradangan pada saluran pernapasannya akibat penyempitan. Nah jadi teman-teman ya, nah ini kunyit putih jangan dikonsumsi berlebihan, karena sesuatu yang bermanfaat kalau berlebihan jadinya nggak bagus juga. Nah kemudian kalau memang sedang menggunakan obat dari dokter, ya boleh didampingi dengan kunyit putih, tetapi jangan menjadikan kunyit putih sebagai obat tunggal. Kecuali ya sebelumnya belum pernah ya menggunakan obat, ya coba dulu kunyit putih. Kalau seandainya digunakan 3 hari misalkan atau 4 hari nggak ada perubahan, ya sebaiknya kunjungi dokter, konsultasikan masalah kesehatannya ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silahkan komen. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.